pasti numpuk itu. Ya, numpuknya di mana? Numpuknya di peredaran darah, ya. Membuat darah itu juga kotor. Kalau darah kotor, peredaran darah tersumbat, ya, maka yang akan terganggu adalah kerja jantung itu sendiri. Nah, maka dengan olahraga, maka semua lemak atau kolesterol atau apapun lah yang bersifat makanan-makanan penimbun di dalam tubuh itu dia akan terurai menjadi energi, ya. Maka kita nggak akan, ciri-cirinya kalau sistem peredaran darah terganggu itu kesemutan, baal, kram gitu ya, eh, nggak nyaman di otot-otot ya, gampang gampang lemes, gampang capek, atau mungkin tadi pagi teman-teman yang bangun tidur seluruh badannya terasa nggak nyaman, sakit. Harusnya kan kalau bangun tidur itu fresh, seger, karena saat kita tidur itu kan regenerasi sel. Jadi kalau teman-teman saat bangun tidur tadi pagi merasa berat bangunnya, penat kepalanya gitu kan, otot-ototnya pada sakit, nah itu bukti bahwasannya sistem peredaran darahnya terganggu ya. Nah, maka olahraga itu penting ya, tinggal diagendakan, diatur aja waktunya, disesuaikan dengan aktivitas teman-teman sekalian dalam hariannya seperti apa ya. Yang berikutnya tentu kalau kita berbicara tentang sistem peredaran darah, maka ada herba-herba, makanan-makanan yang juga dibutuhkan sesuai ya, yang paling tepat untuk sistem peredaran darah ya, untuk jantung, untuk pembuluh darah dan darah itu sendiri. Apa ya? Makanan-makanan yang bersifat panas ya, bersifat panas. Seperti rempah-rempah ya, ada jahe, ada kapulaga, serai, kayu manis dan seterusnya ya. Kalau di produk-produk HNI, wah banyak sekali herba-herba panas kita ya. Ada madu, ada dipskua, ada gamat. Nanti kita urai, kita bahas satu-satu. Ada zaitun. Nah, zaitun ini penting banget ya. Yang kemarin sebelum Idul Kurban minum zaitun banyak-banyak, maka akan lebih nyaman saat kita makan sate, makan kambing dan seterusnya ya. Nah, setelah Idul Kurban makan sate, makan gulai, makan kambing, rendang dan seterusnya, ditutup lagi dengan herba-herba yang seperti ini sampai hari ini, bisa menjaga kondisi kita jauh lebih baik ya, tidak akan naik tekanan darahnya, tidak akan naik gula darahnya, tidak akan pegel-pegel sendi dan otot-ototnya karena terjaga oleh herba-herba yang luar biasa ini ya. Selanjutnya ada buah dan sayur termasuk yang rasanya pahit. Jadi teman-teman ini banyak yang juga belum seluruhnya memahami ya. Ada, kita punya contohnya ini, madu pahit. Madu pahit ini bukan hanya untuk kasus-kasus diabetes atau orang yang bermasalah dengan liver, tetapi ya pada saat teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian rutin mengkonsumsi yang namanya madu pahit ini, insya Allah jantungnya akan jauh lebih baik ya. Cobain deh kalau nggak percaya ya. 1 minggu ini ya, konsumsi rutin, pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok, dilarutkan dengan air 1 cangkir ya, rutin. Rasakan perubahannya ya, signifikan sekali ya, karena madu pahit ini dia sangat efektif untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam darah, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam pembuluh darah itu sendiri, dan juga akan menguatkan kerja dari jantung ya. Jadi madu pahit ini bisa sebagai penguat jantung, tonik jantung ya, penguat jantung. Jadi pastikan punya madu pahit di rumah ya. Nah, dan herba-herba pahit itu juga cukup banyak ya, ada pare, ada daun pepaya dan seterusnya. Kalau di herba ini ada andrographis, ada engreen ya, ada MHS ya, madu pahit dan seterusnya. Nah, ini bisa dikonsumsi herba-herbal yang pendukung supaya jantung, peredaran darah ya, pembuluh darah dan darah kita itu selalu terjaga, apa namanya, sistemnya ya, tidak bermasalah. Nah, selain olahraga, makanan yang baik, yang berikutnya adalah stres. Ya, stres kalau kita tidak bisa kontrol, makanya coba perhatikan. Siapa di sini teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, yang sebentar-sebentar suka deg-degan, tahu nggak deg-degan apa? Berdebar-debar jantungnya, atau terenyuh ya, ketakutan, atau gelisah, atau khawatir gitu kan, galau ya. Ini hubungannya juga ada dengan jantung ya. Kalau kita kurang tidur atau tidak bisa kontrol ya, tidak bisa kontrol dengan kualitas stres kita, maka dia akan mempengaruhi jantung ya. Nah, contoh ya, saya contohin misalnya ada orang yang tiba-tiba ketok-ketok pintu.
Bapak dan Ibu ada yang ketakutan berdebar-debar sampai ngumpet gitu kan. Padahal belum tentu dia tukang tagih hutang gitu ya. Tapi kita udah ketakutan duluan. Nah, ini bukti bahwasannya stres itu juga bisa mempengaruhi jantung. Kalau itu berlangsung berlama-lama gitu kan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu pasti akan mempengaruhi jantung ya. Nah, itulah kenapa pada saat Bapak dan Ibu bahagia, ceria, gembira, tertawa, ya, itu pun tidak boleh berlebihan, ya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang mungkin kita bisa searching ya, orang yang meninggal saat tertawa terbahak-bahak gitu ya, bisa gagal jantung, ya. Jadi bukan hanya main bola gagal jantung main bulu tangkis atau sepedahan gitu ya, tapi orang yang tertawa terbahak-bahak aja bisa gagal jantung ya, artinya mati dia. Nah, maka dijagain itu ya, selain olahraga, makanan yang berkualitas yang tujuannya untuk menguatkan jantung dan mengontrol kualitas stres kita. Jangan sampai berlarut-larut stresnya. Nggak mungkin ya ada manusia yang nggak punya masalah, tetapi bagaimana kita bisa bijak menyikapi masalah supaya tidak mempengaruhi kondisi fisik secara keseluruhan. Minggu lalu kita juga bahas ya tentang sistem pencernaan, ternyata juga berpengaruh kepada sistem pencernaan kita sendiri kalau stresnya meningkat, asam lambung akan naik. Nah, begitu juga dengan jantung ya, pada saat kita tidak bisa kontrol stres, maka jantung pasti akan bermasalah. Baik, itu bagaimana caranya kita menjaga jantung ya. Nah, berikutnya ada indikasi-indikasi tertentu kalau Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian punya masalah dengan jantung. Yang pertama, ada rasa tidak nyaman di dada sebelah kiri ya, karena jantung itu letaknya di tengah-tengah sini agak ke kiri sedikit. Ya, di tengah-tengah sini agak ke kiri sedikit karena pas di tengah ini ada bagian tubuh kita yang namanya timus ya. Nah, itu nanti pada saat kita belajar tentang sistem imunitas atau lymphatic system, pertahanan tubuh, kita akan bahas tentang timus ya. Nah, di sebelahnya itu ada jantung. Rasanya juga akan tidak nyaman sampai ke belakang, belikat sebelah kiri, seperti ada yang seperti ditusuk-tusuk jarum gitu ya, seperti nggak nyaman, bahkan sampai ke tangan kiri nih, hanya tangan kiri. Karena memang jalur meridian, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar akupuntur, acupressure, di sini ada jalur meridian dari jantung sampai ke ujung jari tangan kiri ya. Nah, kalau ini terjadi kepada keluarga Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mungkin sudah terindikasi ada lemah jantung, hati-hati ya, jangan sembarangan dipijat ya. Banyak karena tidak paham dipijat, akhirnya jadi gagal jantung ya, atau maaf sampai akhirnya meninggal gitu ya, karena memang jantung lagi dalam kondisi lemah tiba-tiba dikuatkan, itu tidak boleh ya. Jadi kalau ada indikasi seperti itu, biasanya gejala-gejala ini nggak mungkin sekali dua kali terjadi ya, biasanya terjadinya sudah berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun, cuma kitanya aja yang nggak sadar kalau itu adalah indikasi lemahnya jantung. Yang berikutnya ada gejala dari telapak tangan yang berkeringat ya, sering basah, telapak kaki berkeringat, atau berkeringat di bagian-bagian tubuh tertentu, dia tidak merata. Misalnya berkeringat di dahi aja, berkeringat di bagian hidung saja, maaf di bagian pantat saja, di bagian-bagian tertentu dia tidak merata. Itu juga hati-hati dengan lemah jantung gitu ya. Nah, kalau sudah ada indikasi seperti itu, teman-teman Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, ayo tolong hati-hati ya, jangan dibiarkan. Tadi ya, dijaga dengan menu makan yang baik, yang hubungannya untuk nguatin jantung, olahraga, dan diperbaiki kualitas stresnya. Baik ya, mungkin itu sedikit tentang bagaimana cara jagain jantungnya dulu ya, sebelum kita masuk kepada sistemnya. Ya, nah semoga bisa dipahami ya, sederhana sebenarnya yang membuat kita sehat, sederhana seperti itu aja. Nah, baik, sekarang kita berbicara tentang sistemnya. Kenapa sih ada orang yang hari ini sudah masih muda, padahal masih muda, masih remaja, masih anak-anak gitu kan, sudah mulai kesemutan, baal, kram gitu ya, nggak nyaman di wilayah sendi-sendi atau otot-ototnya. Nah, ini hubungannya dengan peredaran darah. Ya. Kenapa peredaran darahnya sudah terganggu, tidak lagi lancar, ya, tidak lagi lancar, karena terkait kepada apa yang kita makan, ya, yang cenderung digoreng, dibakar, ya, minyak-minyak, lemak-lemak, gitu ya, karbohidrat, ya, makanan-makanan
glue food yang seperti lem, makanan yang kayak lem ya. Nasi itu termasuk makanan yang kayak lem. Tepung-tepungan, gula-gulaan gitu ya. Karbohidrat dan seterusnya. Nah, ini makanan-makanan ini yang memang rutin kita makan setiap hari, bahkan sehari bisa 3 sampai 4 kali kita makan dengan porsi yang cukup banyak, dan itulah yang akhirnya mempengaruhi sistem peredaran darah ya. Karena dia akan menjadi sampah. Ya, kalau sampah itu mengendap di sistem peredaran darah kita, di pembuluh darah, dan dia sudah mempengaruhi darah, itu otomatis ya suatu hari nanti kerja jantung kita juga akan terpengaruh ya. Nah, saya sering memberikan contoh sederhana, sistem peredaran darah kita itu seperti mesin air yang ada di rumah Bapak dan Ibu ya. Di rumah Bapak dan Ibu ada mesin air kan? Mesin air itu adalah jantungnya, jantung kita nih, jantung manusia. Ya, terus ada pipa-pipa ya. Pipa-pipa itu ada yang ukurannya besar, ada yang sedang, ada yang kecil ya. Nah, itu pembuluh darah. Sama di dalam tubuh kita juga ada pembuluh darah yang ukurannya beda-beda ya. Ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah besar, ada pembuluh darah vena, sedang, ada pembuluh darah kapiler yang kecil ya. Ada 3. Kalau pipa di pompa air itu ya banyak ukurannya ya. Kalau pembuluh darah kita cuma 3. Dan ada darah. Di dalam tubuh kita ada darah, kalau di rumah ada air ya. Air itu kira-kira darah lah ya. Nah, coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau ya sumur yang ada di rumah Bapak dan Ibu itu dalam kondisi yang kotor ya, ada lumutnya, ada lumpurnya, ada batu-batu kecilnya, ada serpihan sampah, ada serpihan kayu dan seterusnya. Kira-kira apa yang terjadi? Terbayang kan? Yang terjadi adalah sampah-sampah itu akan menumpuk di pipa-pipa air ya. Dan kalau pipa-pipa itu sudah banyak sekali sampahnya, pasti akan mengganggu lewatnya air ya. Yang tadi volume air harusnya deras, kencang, gara-gara banyaknya sampah maka air itu akan jadi lebih kecil dan lebih lambat. Dan kalau seperti itu yang terjadi ya, maka mesin air yang ada di rumah Bapak dan Ibu juga akan rusak ya. Suaranya akan lebih mengeras ya, tidak lagi halus. Kenapa? Karena dia lebih berat untuk bekerja karena membawa sampah. Belum lagi kalau lumut, sampah, lumpurnya tadi tersedot masuk ke dalam mesin airnya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi mesin dan bukan hanya sekedar rusak, bisa saja mesin itu mati total. Nah, itu yang akan terjadi sama sistem peredaran darah Bapak dan Ibu ya. Kalau setelah kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan tetapi tidak mau atau belum bisa merubah menu makannya, resikonya nanti akan mempengaruhi sistem peredaran darah ya. Baik, sekarang kita lihat satu persatu organnya ya. Di dalam sistem peredaran darah ini ada yang namanya jantung. Jantung itu yang ya bentuknya kalau Bapak dan Ibu lihat indah banget gitu gambarnya ya, seperti love ya Mas Indra ya. Oh iya Pak. Tapi kalau kita lihat aslinya nggak seindah itu Mas. Nggak seindah love gitu ya. Bentuknya ya bulat begitu biasa ya. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah lah lihat jantung, apalagi kemarin yang ikut kurban ya, ngelihat jantung sapi, jantung kambing, kurang lebih sama seperti itu. Yang subhanallah ya, cara kerja ini sangat luar biasa ya. Jantung itu ada bagian-bagiannya. Yang sering mungkin kita kenal ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri gitu ya. Nah, sedikit saya akan urai. Saat kemarin minggu lalu yang menyimak ya, yang nggak menyimak pasti bingung gitu ya. Pada saat Bapak dan Ibu memakan sesuatu, meminum sesuatu gitu ya, makanan sudah dicerna masuk ke dalam usus halus, lalu oleh usus halus diabsorpsi ya, diserap ya, ditempatkan atau dipacking ya, atau diambil oleh si darah nih ya. Oleh si darah dia tidak langsung disebar ke seluruh tubuh, tapi dia balik dulu ke jantung ya. Dia datang dulu ke jantung ya, sampai di jantung dia masuk ke serambi kanan ya, turun ke bilik kanan. Dari bilik kanan ini dia dipompa ke paru-paru ya untuk mendapatkan oksigen ya. Nah, setelah mendapatkan oksigen dari paru-paru dipompa lagi ke serambi kiri, diturunkan ke bilik kiri. Nah, otot jantung yang paling kuat adalah bilik kiri ini ya, karena bilik kiri ini tugasnya dia menyebar seluruh nutrisi yang sudah bersama dengan oksigen berkualitas ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, itu disebar. Jadi kurang lebih kalau
kerjanya itu dia buka tutup ya, karena ada katup-katupnya ya. Maka kalau yang bermasalah ada katup jantung, ada katup jantung bocor, ya itu karena memang di jantung itu ada katup-katupnya, ya ada bilik-biliknya, ada bagian-bagiannya, ada ruang-ruangnya. Nah, kurang lebih bekerjanya seperti itu. Nah, coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, kalau yang diserap oleh darah kita tadi itu dari makanan-makanan yang bersifat racun, ya sudah tahu ya makanan bersifat racun ya. Mas Indra masih hafal ya, Mas Indra ya? Masih, Pak. Masih ya, ada penyedap rasa, Iya. pengawet, pewarna, pemanis, pemutih, pengenyal, penguat, pelembut, pelembab, dan seterusnya. Depannya P Ya, semua, Pak ya? PP semua PP, gitu ya. ya. Depannya PP gitu, Iya, PP gitu ya. betul. Nah, itu akan memberatkan dan merusak kualitas darah, ya. Jadi darah itu sendiri akan berpengaruh, ya. Darah itu karena disebut tadi sistem transportasi, ya saya umpamakan darah itu seperti mobil mewah Bapak dan Ibu lah. Ya, Bapak dan Ibu punya mobil BMW, punya mobil Mercy, punya mobil yang keren-keren, bagus-bagus, tapi isinya sampah. Nah, kira-kira gimana? Nyaman nggak? Ya. Atau mungkin saya berikan contoh Bapak dan Ibu mau kondangan, ya mobilnya mobil odong-odong. Kira-kira mau nggak? Gitu kan? Nggak mau kan? Nah, jadi kualitas darah kita ini wah lebih canggih daripada mobil mewah dimanapun yang harganya mungkin miliaran triliunan ya. Darah kita ini lebih canggih. Dia bukan hanya mengantarkan, tetapi dia juga bisa mengambil limbah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bayangin ya, jadi begitu menderitanya darah kalau Bapak dan Ibu mengkonsumsi makanan yang bersifat racun, yang bersifat sampah, yang banyak lemak-lemaknya, ya, maka nanti kualitas darah kita tidak lagi cair, tidak lagi encer, tetapi akan mengental. Nah, kalau darah sudah mengental, ditambah lagi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian kurang minum air putih, ya sudah, ya, maka nggak mungkin ya ada darah kental seperti madu yang kental dia pasti turunnya lambat, madu yang encer turunnya lebih cepat gitu kan. Nah sama, darah kita kalau sudah mengental dia akan berjalannya agak lambat ya. Jadi orang kesemutan itu bukan hanya kekurangan vitamin K Mas Indra ya, Gitu, tetapi Pak, ya. karena peredaran darahnya yang sudah terhambat, darahnya mengental, maka dia ada istilah kesemutan ya. Itu Mungkin asal dulu muasal. asal muasalnya tuh kira-kira seperti itu Mas Indra ya. Dulu waktu kita kecil duduk sila berlama-lama Nah, itu dia. tahan ya. Ya, Nah, betul, sekarang betul. duduk sebentar udah kesemutan. Nah, ini karena Itu makanannya sudah tidak bisa kita kontrol. Nah, itu dia akan mempengaruhi darah. Nah, pada saat darah kental banyak sampahnya, darah itu tadi kan masuk ke jantung, ya. Darah juga masuk ke paru-paru, ya. Maka dia akan mempengaruhi juga. Bayangin kalau sampahnya itu ditinggali ya oleh si darah ya, tersimpan di jantung. Kotoran itu numpuknya di jantung. Coba bayangkan ya. Sementara tugas jantung adalah tadi memompa air, memompa darah ke seluruh tubuh, tapi ada sampah di dalamnya ya. Kesumbat, bagaimana mungkin darah bisa lewat ya. Itu makanya ada istilah jantung koroner, harus di bypass, harus dipasang ring gitu kan. Karena banyaknya kotoran atau sampah di dalam pembuluh darah besar yang menuju jantung dan yang keluar dari jantung ya. Nah, selain darahnya terkontaminasi dengan kotoran, makanan-makanan bersifat racun, ya kotoran itu juga bisa mengendap tadi di pembuluh darahnya, ya. Kalau di rumah tadi pipa air, ya bisa saja lumpur, lumut, kotoran itu mengendap di pipa air. Nah maka ya nggak jauh berbeda seperti karat gitu ya. Kalau sudah menumpuk di dalam pembuluh darah, dia akan menjadi plak, ya. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian mungkin sering mendengar istilah penyempitan pembuluh darah gitu ya. Nah ini saya sampaikan kepada kita semua, pembuluh darah itu dari kita lahir sampai kita mati, ukurannya nggak bakalan berubah, segitu-gitu aja. Misal pembuluh darah ukurannya segini, ya sampai kita mati tetap ukuran segini. Tetapi kenapa ada orang-orang yang terindikasi penyempitan pembuluh darah? Bukan berarti pembuluh darahnya mengecil. Tetapi ada sumbatan. Ada kotoran Mas Indra, ada sampah. Ya, ada sampah, ada sumbatan, ya. Sampah itu kan bisa dia ada di bawah, ada di dasarnya, ada di sampingnya gitu kan. Yang sampai akhirnya nanti membuat ruang yang ada di dalam pembuluh darah itu jadi sempit, mengecil gitu ya. Nah, itulah yang sering disebut dengan penyempitan pembuluh darah, ya. Nah, maka kalau terjadinya di jantung dipasang ring tuh Mas Indra. Itu dipasang cincin gitu kan. Ya supaya dia tidak rapat gitu ya, supaya terbuka, dijagain pakai ring.
di dalam pembuluh darah, ya. Nah, ada yang di bypass dan aduh serem banget ya. Dan sekali satu pasang ring itu, satu ring bisa ratusan juta harganya Mas Indra, ya. Kalau pasang 3 ring udah 300 juta gitu kan, lumayan ya. Padahal mahal, Pak, ya? Sehat itu sebenarnya murah Mas Indra. Murah, ya? Sebenarnya murah gitu ya. Yang mahal itu sakitnya tadi. Iya, kalau udah sakit sehat mahal. yang mahal itu sakit. Kalau udah sakit bayarnya mahal. Kalau mau sehat murah. Madu berapa Mas Indra harganya nih? Multiflora itu 80.000, Pak. Nah, murah nggak? Murah. Murah banget gitu kan. Dipsquat berapa harganya nih? 200. Nah, murah banget ya. Tapi kalau sudah sakit nggak mungkin cukup dengan 200.000 gitu ya. Jadi sehat itu insya Allah murah banget ya. Baik, kita kembali dulu. Tadi sudah ya, jantung itu menerima darah yang baru kita makan dan juga dia mengembalikan darah yang sudah disebar. Jadi inilah menariknya sistem peredaran darah kita manusia ya. Begitu luar biasanya Allah buat sistem ini di dalam tubuh kita. Jantung itu bukan hanya menerima dan menyalurkan ya melalui darah ya, dengan bantuan darah menyalurkan atau mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, tetapi pada saat dia misalnya darah itu lewat mata, darah itu lewat otak, darah itu lewat jantung itu sendiri, darah itu lewat kulit ya, lewat tulang dan seterusnya, lewat syaraf. Pada saat dia mau kembali ke jantung, dia membawa limbah. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu sekalian. Maka darah itu saat mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, warnanya merah. Pada saat darah itu kembali ke jantung, dia berwarna hitam. Karena darah yang dibawa itu sudah bercampur dengan limbah. Yang limbah itu akan dibakar ya di paru-paru. Ya. Bakaran ada di paru-paru. Ada di paru-paru Mas Indra. Jadi dari seluruh tubuh darah itu balik lagi ke jantung, dari jantung dibuang ke paru-paru, dibakar di paru-paru. Nah, itulah kenapa kita dalam Islam itu minum nggak boleh 1 kali teguk habis atau bernafas di dalam bejana. Supaya kotoran, sisa-sisa pembakaran itu tidak masuk ke dalam minuman yang akan kita minum dan itu akan mempengaruhi sistem pencernaan kita. Oh, itu ya? Ternyata ada rahasianya di situ, Pak ya. Iya, betul sekali ya. Jadi 2-3 teguk berhenti, nafas, 2-3 teguk, jadi nggak boleh sekaligus apalagi sambil bernafas. Begitu juga kalau makan Mas Indra. Iya, Pak. Suka makan yang panas-panas nggak? Suka, Pak. Terkadang. Ditiup nggak? Kalau saya sih tidak. Tidak ya, karena sudah paham ya, alhamdulillah ya. Banyak yang nggak paham. Makanan ditiup, itu ya nggak boleh ya, karena ada kotoran, ada bakteri yang juga mungkin nanti bisa nempel ke makanan itu sendiri dan dia masuk lagi ke dalam perut kita. Nah, coba bayangin Mas Indra. Mas Indra udah punya anak belum nih? Belum. Oh, belum ya, gitu ya. Tapi punya ponakan banyak ya? Banyak, Pak. Pernah nggak ngelihat Mas Indra anak kecil disuapin sama khodimatnya, sama asisten rumah tangganya? Jarang Pak kalau di keluarga saya sih. Jarang ya? Tapi pernah lihat? Kalau pernah. Bayangin coba kalau misalnya nanti Mas Indra punya anak yang ngurusin khodimat di rumah, asisten rumah tangga, disuapin, ditiupin sama itu dia Pak ya. Asisten rumah tangga itu masuk ke dalam mulut si anak. Kebayang nggak itu? Dulu waktu Pak. Kecil siapa yang nyuapin Mas Indra? Ibu saya Pak. Ibu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Hati-hati nih teman-teman yang punya anak kecil tapi diurus sama orang lain ya. Di briefing dulu itu yang ngurus ya. Jangan sampai makanan panas atau minuman panas ditiup oleh yang ngurus gitu ya. Diminumin atau disuapin ke dalam mulut anak-anak teman-teman sekalian. Nah itu nanti bakterinya atau virusnya atau apapun bisa ikut masuk ke dalam tubuh si anak ya. Nah jadi hati-hati. Itu makna dari apa yang Rasulullah contohin ya. Betul. Supaya kita paham hubungannya dengan limbah atau sisa bahan buangan yang ada di dalam tubuh. Nah jadi kotoran-kotoran yang sudah dibakar dia terbuang lagi lewat sistem respirasi, namanya sistem pernafasan ya. Nah, yang sudah berganti dengan oksigen baik, dia masuk lagi ke dalam jantung dan disebar lagi ke seluruh tubuh. Begitulah sistem cara kerja sistem peredaran darah kita ya. Dia bekerja sama antara jantung, pembuluh darah dan darah itu sendiri ya. Nah, maka selain sistem peredarannya, kita juga tadi ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah besar yang dia punya ketebalan kurang lebih 4-5 mili tebalnya ya. Nah biasanya pembuluh darah besar ini adalah
pengirim nutrisi yang terbanyak sebelum didistribusikan ke bagian-bagian yang paling kecil, gitu ya. Nah, pembuluh darah besar itu biasanya bisa kita sentuh, Mas Indra. Ya, ada detakannya, ada di pergelangan tangan, ada bisa dirasakan, ada di leher, di bawah ketiak, kepala, dan di pergelangan kaki. Ya. Nah, selanjutnya pembuluh darah vena, dia ukurannya lebih kecil. Ya. Dia menghubungkan atau sering disebut dengan pembuluh darah balik dari jantung ke paru-paru, paru-paru ke jantung. Itu sih tugasnya Gitu kan. Dan yang berikutnya pembuluh darah yang paling halus, pembuluh darah kapiler. Nah, ini yang paling banyak di otak nih, di kepala, ya. Pembuluh darah halus. Bayangin pembuluh darah yang halus itu kalau kesumbat. Pembuluh darah besar kita aja kalau kesumbat sampah repot gitu ya, apalagi pembuluh darah halus. Maka ada saya beberapa kali menemukan kasus-kasus tertentu dan ini menarik sekali ya. Kalau orang kesemutan, Mas Indra pernah kesemutan nggak? Pernah, Pak. Di bagian mana? Di bagian kaki. Itu tadi gitu kalau kelamaan duduk pertama. Itu normalnya, lumrahnya, umumnya. Nah, saya pernah punya pasien kesemutannya di hidung, kesemutannya di telinga, kesemutannya di lidah, kesemutannya di kepala. Bahkan tidak sedikit orang, maaf ya Mas Indra, kesemutannya di kemaluan. Padahal nggak ada yang kelipet ya. Kalau lagi naik motor, naik sepeda, dia kesemutan. Rasanya sama kan Pak, kesemutan Pak, semuanya? Apanya? Maksudnya kesemutan sama rasanya kan ya? Sama saya nggak kebayang kalau di hidung, di kepala. Nah, itu nama penyakitnya anemia in extremities ya. Jadi peredaran darah yang sudah buruk gitu. Oh, itu buruk berarti Pak ya? Jadi sampahnya bukan, ya bersyukurlah kalau sampah hanya di betis, di paha, kesemutannya cuma di betis, di paha. Bayangin kalau Allah kasih sampahnya di otak. Aduh. Gak kebayang. Nah, kesemutannya di wilayah-wilayah yang nggak wajar gitu kan. Betul. Nah, itulah kenapa juga ada penyakit-penyakit namanya stroke, ya, lumpuh, ya, penyempitan pembuluh darah otak, penyumbatan pembuluh darah di otak sampai akhirnya pecah pembuluh darah. Ya, karena udah nggak bisa nahan tuh, betul, ya? Pembuluh darah itu kan elastis, dia fleksibel, lentur, jantung tetap mompa. Kalau ada sampah kan dia melembung. Betul. Pada saat melembung, pecah, ya sudah, darah itu keluar, tumpah di mana-mana, mengering. Kalau mengeringnya nutupin sarafnya saraf tangan kiri, ya tangan kiri yang lumpuh. Ya kan, kalau menutupi wilayah panca indera, ya nanti lidahnya lah muter, tangan kanannya ya di bagian-bagian tertentu, di mana yang tertutup dengan darah kering tersebut, di bagian itulah yang dia akan mati rasa. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, sesinya masih cukup? Boleh, atau kalau mau kita break dulu boleh, Pak? Boleh. Nanti masih ada penjelasan yang lebih lengkap nih dari Pak Madi ya. Ya, insya Allah. Luar biasa, sangat-sangat, baru awal aja udah sangat-sangat menggugah ya. Karena saya juga baru tahu nih ilmunya dari Pak Madi ya. Tadi masalah kesemutan yang ada yang tidak normal di kepala, di hidung, di kuping, dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata banyak ya kasus-kasus yang mungkin dialami oleh saudara-saudara kita di luar sana ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi kan beliau juga namanya herbalis, pasti kan banyak menerima konsultasi dari pasien-pasiennya gitu ya, yang mungkin banyak banget nih penyakit-penyakit ataupun kendala apapun ataupun penyakit-penyakit yang sudah beliau temukan ataupun sudah beliau berikan resepnya. Baik, sahabat TNI jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI.
Ayo kita bekerja penuh semangat, dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sevel dengan 7 elemen, kopi nikmat yang berkhasiat. Nikmati hari dengan kopi. Kopi Sevel, kopi segala level. Yes, Kopi Sevel, kopi segala level. Dari HNI. Ya, balik lagi di acara konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi kedua atau segmen kedua. Alhamdulillah bagi sahabat ini semua yang baru bergabung, silakan segera menyesuaikan dirinya ya. Cari tempat ternyamannya, duduk yang nyaman, sambil ngopi boleh, sambil sarapan juga boleh. Kita nyimak ataupun kita belajar bareng pagi ini bersama Pak Madi. Kalau panggilannya saya biasa manggil Pak Madi ya. Kalau Pak Saudara Madi terlalu lengkap itu Pak ya. Nggak apa-apa ya manggil Pak Madi. Dapat hadiah payung. Dapat hadiah payung kalau lengkap manggilnya. Oke, baik. Sebelum itu saya mengingatkan juga nih bagi sahabat ini semua yang ingin bertanya silakan. Tadi kan sudah ada pengantar terkait dengan jantung. Yang kedua sistem peredaran darah ya. Apalagi tadi masalah kesemutan juga tadi sudah dibahas oleh Pak Madi. Silakan jikalau sahabat ini semua ada pertanyaan serupa ataupun punya masalah ataupun punya penyakit saudaranya, temannya atau lain sebagainya, boleh silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita tanyakan langsung nih ya, dan juga mendengarkan jawaban langsung dari Pak Madi. Baik, sebelum itu mungkin ini masih lupa mungkin ya, ataupun tidak ingat atau terlewat itu ya, karena memang hari Kamis ini kita berpindah lagi nih di pagi hari jadwalnya, yang tadinya semulanya siang jam pukul 12.30, tapi hari ini khusus kita kembali lagi ke pagi pukul 9 pagi. Nah, jadi saya harap sahabat ini semua, Bapak Ibu sekalian yang menonton, silakan nih dikabari mitra-mitranya, dicolek ya, di grupnya, di Japri ataupun dihubungi melalui media yang lain. Silakan diingatkan kita sudah live pagi ini, sudah hampir 1 jam berjalan ya. Jadi pastikan segera merapat, kalaupun memang tidak bisa ya nanti bisalah nonton setelah acara ini selesai. Insya Allah masih ada di YouTube sampai esok ya, jadi pastikan jangan sampai terlewat karena materinya, apalagi beliau belum membahas produknya nih, tadi baru penyakitnya, organ-organnya apa saja, nanti akan langsung masuk ke herbanya. Baik Pak Madi, kita lanjutkan Pak ya. Baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Indra. Kita lanjut ya, masih di sistem peredaran darahnya ini. Tadi kita sudah ngebahas jantung sekilas. Apa sih indikasinya atau gejala-gejalanya tadi sudah juga ya, ada rasa di dada kiri sampai belikat kiri di belakang, ke tangan kiri, tangan berkeringat, kaki berkeringat dan seterusnya. Selanjutnya untuk perkara peredaran darah ini juga nanti ada indikasinya ya, sama. Siapa teman-teman, sahabat semua yang sudah mulai nggak nyaman di wilayah bahu ya, padahal nggak pernah ngangkat beban, nggak pernah melakukan sesuatu yang hubungannya dengan tangan atau pundak atau bahu, tetapi nggak nyaman gitu ya. Apalagi kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain, cuma kerjaannya makan tidur ya, nggak nyaman di wilayah bahu. Nah, ini hati-hati ya. Itu sudah banyak tumpukan kolesterol ya, atau mungkin juga purin ya, sampah lemak di wilayah peredaran darah ke arah otak ya, yang dia melalui bahu atau punggung atas. Nah, ini hati-hati, jangan dibiarkan ya. Banyak orang-orang yang hari ini terkena stroke ya, atau bahkan lumpuh, itu diawali sering nggak nyaman di wilayah bahu. Kalau itu sudah mulai terasa, hati-hati, jangan dibiarkan ya, dikontrol lagi makanannya. Selanjutnya itu tadi ya, nggak ngapa-ngapain capek, sering lemes, nggak nyaman di wilayah-wilayah tertentu, padahal olahraga enggak, lari enggak, push up enggak, tapi pegel tangannya, pegel kakinya, iya, karena ada nutrisi, ada peredaran darah yang tidak sampai ke wilayah-wilayah tertentu. Ya, di bagian-bagian tubuh yang teman-teman rasakan itu nggak nyaman, pasti ada gangguan peredaran darah di situ. Ya, ibaratnya dia nggak kebagian jatah, gitu kan? Tidak kebagian nutrisi, maka dia protesnya gimana ya? Dengan rasa-rasa pegel, apalah dia nagih, dia minta. Ya. Nah, atau mungkin juga teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian pernah nggak ngalamin ototnya bergerak-gerak sendiri? Ya, tiba-tiba matanya bergerak-gerak,
Kalau orang Bogor bilangnya kedutan, Mas Indra. Kedutan. Sama Pak. Sama ya? Bekasi juga sama. Oh, Bekasi sama kedutan ya. Tapi kan jadi mitos itu. Kalau kedutan sebelah kiri apa dibilang? Aduh, terus saya nggak tahu kalau masalah itu. Jadi mitos gitu ya. Nah, atau mungkin nanti ada otot tangannya dia bergerak-gerak sendiri, otot paha bergerak-gerak sendiri, ada bagian-bagian tubuh yang dia suka bergerak-gerak sendiri. Itu artinya maaf Pak, saya salah dulu ya Pak. Itu bergeraknya karena digerakin atau emang enggak, otomatis dia bergerak sendiri. Oke. Karena kan kita punya saraf motorik dan sensorik, ya. Nah, saraf itu juga butuh nutrisi, butuh makanan. Pada saat dia kekurangan nutrisi, ya, dia akan nagih, dia akan minta. Cara mintanya begitu, ya, otot bergerak-gerak, ya. Nah, pasti ada